pimpinan dan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 sumber kekayaan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di malam bulan Ramadan, itu sama artinya dia mengerjakan sholat ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat ibadah sholat wajib di bulan Ramadan, itu sama artinya dia mengerjakan 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana begitu besarnya lipatan pahala kebaikan ketika kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Sekarang kita lihat, apa saja 5 sumber kekayaan di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan kita untuk meraih banyak kekayaan di bulan Ramadan. Yang pertama, sumber kekayaan di bulan Ramadan itu terletak pada sumber kekayaan pada Al-Quran. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, kitab suci umat Islam, nilainya tidak bisa kita bandingkan dengan harta benda yang kita miliki. Kemuliaannya tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kebaikan, yang kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim itu justru ada 3 huruf. Aku katakan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Sehingga alif lam mim ada 3 huruf, maka kebaikannya ada 30 kebaikan. Bayangkan ketika kita merutinkan membaca Al-Quran, misalnya 1 hari 1 juz, berapa banyak sudah pahala yang sudah kita dapatkan? Berapa banyak huruf yang sudah kita baca? Bisa kita hitung. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, bahwa 1 huruf itu ganjarannya 10 kebaikan. Tentu tidak bisa ternilai lagi berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka merugilah orang yang tidak merutinkan membaca Al-Quran, baik di luar Ramadan maupun khususnya di dalam bulan Ramadan. Sumber kekayaan kedua terletak pada sholat tarawih. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tarawih ini memang hukumnya sunnah. Dia mau dikerjakan berjamaah di masjid bagus, baik dikerjakan secara sendiri di rumah juga tidak ada masalah. Tetapi ada kekayaan yang lebih besar, yang tidak kalah pentingnya dengan Al-Quran. Salat tarawih asal katanya dari kata roha, yang artinya istirahat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya ketika kita mengerjakan ibadah salat tarawih, tentu tidak boleh dengan tergesa-gesa. Karena tarawih itu kita menghendaki adanya ketenangan, karena sejatinya kita ingin mengistirahatkan jiwa kita. Mengistirahatkan jiwa kita, menguatkan iman kita, meninggikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tatkala seseorang mengerjakan sholat tarawih tapi dia tidak merasakan istirahat pada tubuhnya, maka sesungguhnya dia belum melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, sumber kekayaan ketiga terletak pada waktu pagi, waktu fajar hingga menjelang duha. Apa kata Rasulullah SAW? Setiap muslim yang membaca sebuah kalimat Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati sebanyak 3 kali, maka ganjarannya sama pahalanya dengan apa yang dikerjakan oleh orang berzikir dari waktu fajar sampai duha. Yang keempat, sumber kekayaan yang keempat adalah di masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana kemudian Rasulullah SAW memberikan pahala yang lebih ketika seseorang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ganjarannya 27 derajat. Lalu kemudian juga hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang naungan itu diberikan Allah kepada 7 golongan itu. Salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, atau siapa saja. Ini yang keempat. Yang kelima, sumber kekayaan yang kelima terletak pada kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Gagal, maka merugilah orang-orang yang tidak memaksimalkan Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka di bulan kapanlah dia lagi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 sumber kekayaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu meraihnya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita kerjakan banyaklah pahalanya, dan insya Allah Allah memberkahi kita, menyayangi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.